Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para peserta diklat, kali ini kita akan belajar bagaimana mendesain PCB menggunakan software KiCad. Pada tahap awal ini kita akan coba mengenal KiCad secara singkat terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian dapat mendownload KiCad melalui link berikut ini. Lalu jangan lupa untuk menyesuaikan operasi sistem yang ada pada komputer atau laptop masing-masing. Di sini dapat kita lihat ada Windows, ada macOS, ada Linux, dan ada juga Docker. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan operasi sistem yang ada di komputer atau laptop masing-masing. Baiklah, selanjutnya adalah mengapa KiCad. Pada dasarnya software PCB sudah ada banyak sekali ya. Namun di sini ada beberapa poin penting atau juga bisa disebut keunggulan mengapa KiCad ini sekarang ini sudah mulai banyak digunakan di kalangan industri maupun di kalangan untuk pendidikan atau khususnya di komunitas elektronika. Nah, di sini yang pertama adalah software KiCad ini yaitu gratis dan open source. Jadi memang ketika kita ingin mengembangkan sesuatu tidak terikat dengan license ataupun pembayaran. Lalu di sini kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam mengembangkan software karena memang sifatnya open source. Yang kedua adalah cross platform. Sudah dijelaskan tadi bahwa KiCad ini dapat dijalankan di berbagai operasi sistem seperti di Windows, di macOS ataupun di Linux. Karena memang beberapa software yang dianggap cukup powerful namun hanya bisa berjalan di operasi sistem tertentu saja. Lalu yang ketiga adalah komunitas yang kuat. Saat ini komunitas KiCad sudah sangat banyak sekali di dalam maupun di luar negeri. Lalu juga khususnya adalah KiCad didukung oleh salah satu organisasi nuklir di Eropa yaitu CERN, sehingga memang ini menjadi poin penting dalam keberlanjutan software KiCad. Lalu yang keempat, ini tidak ada batasan desain. Biasanya ada beberapa software PCB yang memang memberikan batasan desain, misalkan terkait layer, misalkan hanya mendukung sampai beberapa layer saja. Untuk pada layer yang lebih banyak, itu biasanya menggunakan versi yang berbayar atau versi pro, biasanya seperti itu. Lalu yang kelima itu tidak ada iklan ataupun batasan cloud. Saat ini memang ada juga berbagai software PCB yang dapat kita gunakan dengan berbasis cloud, artinya tidak kita install dan juga langsung mengakses ke websitenya. Namun biasanya juga ada beberapa fitur atau berbagai tools yang bisa kita gunakan, tapi kita harus menggunakan yang versi pro atau versi berbayar. Lalu yang keenam itu KiCad ini lumayan cukup ringan sehingga memang tidak terlalu membutuhkan spesifikasi perangkat atau laptop yang cukup tinggi spesifikasi. Dan karena memang KiCad ini sudah mulai banyak digunakan sehingga memang ketersediaan library yang kita dapat temukan di internet sudah cukup banyak. Namun apabila Bapak Ibu ingin melakukan kustomisasi, misalkan ada sebuah komponen yang tidak umum, ini sangat mudah kita untuk menambahkan library-nya seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh yang ditemukan, yang kita dapat temukan di internet. Ini ada beberapa contoh desain. Ini adalah kita bisa lihat ya, ini adalah tampilan dari layout PCB dan ini adalah tampilan dari 3D view. Karena memang saat ini untuk tampilan 3D view ini sangat kita butuhkan ya untuk pengembangan produk elektronika. Dan dapat kita lihat memang KiCad ini cukup powerful ya. Bisa disandingkan dengan software-software yang berbayar dan memang cukup mahal seperti itu. Nah, selanjutnya adalah KiCad ini memiliki beberapa tools, yaitu ada schematic editor, ada symbol editor ya. Di sini tentunya schematic editor kita dapat membuat skematik ya, dan juga dengan simbol editor kita dapat melakukan kustomisasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa apabila kita mempunyai komponen ataupun komponen tertentu yang
mempunyai fisik atau mempunyai fungsi tertentu yang belum tersedia ada di KiCad. Nah, kita dapat menambahkan library-nya. Lalu ada PCB editor, di sini kita melakukan layout dan routing. Lalu juga ada footprint editor, di mana nanti footprint editor ini akan matching atau dicocokkan dengan simbol editor. Bagaimana nanti kondisi dari kaki-kaki komponen ya. Karena memang ada beberapa kaki-kaki komponen, walaupun dia dalam satu nilai komponen ataupun satu jenis komponen, tapi biasanya footprintnya atau kaki komponennya itu berbeda-beda. Tergantung memang fungsi ataupun kita mau membuat sebuah produk apa seperti itu. Lalu ada Gerber file, Gerber viewer maksudnya. Itu tentunya ketika kita ingin melakukan manufacturing atau produksi papan PCB, kita memberikan Gerber files biasanya ke vendor atau pembuat PCB. Nah, di sini kita dapat melihat juga ya, ketika kita ada dikirim Gerber file, kita dapat memeriksa ataupun membukanya di sini. Selanjutnya ada image converter. Nah, biasanya ketika kita ingin membuat sebuah produk, kita meletakkan logo ataupun gambar tertentu yang menggambarkan identitas sebuah produk kita. Di sini kita dapat menambahkan logo menggunakan image converter ya, atau menambahkan simbol tertentu atau seperti simbol warning dan sebagainya itu di papan PCB kita yang nantinya akan menjadi sebuah silk screen seperti itu. Selanjutnya ada kalkulator tools, di mana kita dapat menghitung kalkulasi ya. Ada beberapa perhitungan seperti resistansi, current capacity, dan lain-lain. Selanjutnya ada drawing sheet editor ya, kita dapat mengedit beberapa title block, lalu juga ada beberapa border atau batasan juga ya di dalam desain skematik dan desain PCB yang akan kita buat. Lalu selanjutnya ada plugin dan content manager. Biasanya ada beberapa komunitas atau pengembang yang menambahkan fitur-fitur khusus tertentu melalui plugin-plugin seperti ini.